Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita jumpa lagi ya di podcast pagi Titik Bali Kurban. Kita masih akan membersamai Mbak Siti. Mbak Siti monitor. Ya, halo, assalamualaikum. Gimana kabar pagi ini? Baik Mas, udah sarapan. Oke, sebelum kita awali podcast kita pagi ini, kita doa bersama dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Bang Jago monitor. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini kayaknya nggak ada yang baru ya. Ini semuanya saya kenal ini. Nama-namanya. Ada yang baru ini, nama baru Indah. LMJ. Apa LMJ? Siapa ini ya? Lumajang. Terus, oke lah kita mulai ya obrolan kita pagi ini. Kira-kira kita mau obrolin apa nih? Ya langsung Mbak. Nanti dibantu bahasakan. Pengen itu Bang, tentang kaitan sama orang lain supaya nggak dapat kayak pemerasan emosional itu kan dari diri sendiri sebenarnya, supaya ini hubungkan ke orang lain. Iya, kena intervensi doa mantan kan. Sebenarnya kayak kemarin kan udah lumayan paham lah, karena meski seburuk apapun itu, misal kaitannya dengan orang lain itu kan juga memang udah pelajarannya kayak gitu. Tapi saya sendiri kayak masih belum kokoh gitu lah, bawah sadarnya masih kadang kayak keganggu. Sebenarnya bukan cuma mantan aja sih, mungkin dengan semua orang yang orang-orang deket gitu ya. Semua orang yang dia batini gitu ya. Ya, itu gimana supaya bisa gini, kayak cuek gitu loh Bang ya. Cuek atau apa bahasa? Ya bisa, supaya bisa memahami gitu ya. Ya. Oke. Jadi itu mesti memang paham dimensi-dimensi ya. Kalau nggak paham dimensi itu nggak bisa, sulit. Jadi pengalaman nih. Pertama itu adalah kejadian yang bersifat subjektif ya. Jadi perasaan kita itu adalah pengalaman subjektif. Makanya ada waktu subjektif, waktu jiwa subjektif. Karena memang pengalaman itu punya perasaan itu adalah pengalaman subjektif. Nah, disinilah ilusinya tuh. Itu adalah sesuatu yang bersifat subjektif, tetapi pengalaman tadi itu ketika terjadi pengalaman subjektif itu tubuh berada dalam, dia punya posisi dalam ruang ya toh. Ketika pengalaman subjektif terjadi, tubuh berada pada posisi tertentu dalam ruang. Nah, disinilah kemudian dalam ruang inilah kita mengenal istilah TKP ya, tempat kejadian perkara. Disitulah kemudian ada orang lain gitu ya. Ada orang lain. Nah, makanya di sini penting what is, mewakili apa? Mau mewakili tubuh
Kalau mau mewakili tubuh, berarti perasaan tadi itu adalah hasil transaksi dengan lingkungan. Ya kan? Kalau mewakili yang transenden, berarti itu adalah bukan hasil transaksi dengan lingkungan, tetapi itu adalah kalau subjektif itu kan waktu jiwa saya sendiri, ya. Jadi momen jiwa saya gitu. Kenapa momen jiwanya kemudian ditransaksikan dengan orang lain? Jadi di situ perasaan itu adalah momen jiwa atau momen sosial, event gitu kan. Itu harus milih jalan pikir. Jadi harus milih jalan pikir, nggak boleh dua-duanya. Ya. Harus satu jalan pikir. Jadi perasaannya itu momen jiwa atau social event atau momen sosial. Kalau momen jiwa, maka itu pengalaman subjektif. Kalau itu adalah peristiwa sosial, maka itu objektif. Nah, itu karena mentransaksikan perasaan kita itu karena hipotesis sebab akibat, ya, bahwa yang di luar menyebabkan yang di dalam. Jadi itu hipotesis sebab akibat. Maka kemudian hipotesis sebab akibat itu harus dilepas menjadi hipotesis potensial aktual. Ini adalah potensi dalam jiwa saya, potensi kesadaran saya yang aktual sebagai perasaan saya. Ini adalah potensi tingkat kesadaran saya. Potensi dari tingkat kesadaran yang aktual sebagai pengalaman subjektif saya. Yang menerima bagi saya, kecuali Mbak Siti itu memegang sebuah hipotesis. Nah, itu kalau nggak salah, dia berangkat ini ya, di buku TLOC lah, ya. Di buku TLOC yang belum punya, dibaca lagi. Beli dulu baru baca. Kan gini, kalau dimensi 3 itu, dia nggak bisa megang hipotesis. Mungkin hipotesis itu dihafal, tapi belum bisa hipotesis itu diinternalisasi. Orang bisa menginternalisasi hipotesis itu kalau sudah LOC-nya ya 390-an, 400. Nah, di dimensi 3, di sana tidak ada hipotesis. Nggak ada hipotesis. Adanya apa? Adanya polaritas. Polaritas yang itu melahirkan diterima sebagai sebuah posisionalitas. Dimensi 3 itu hanya ada posisionalitas. Posisionalitas itu kalau saya ada yang menyakiti. Selalu begitu posisionalitas. Untuk melampaui posisionalitas, itu orang harus punya hipotesis, megang hipotesis, ya kan? Megang hipotesis. Hipotesisnya kan ada hipotesis dualistik, ada hipotesis non-dual. Nah, kalau hipotesis dualistik, yaitu
perasaanmu itu hasil transaksi dengan lingkungan. Ketika megang hipotesis itu, kamu nanti akhirnya jiwamu naik. Paling enggak naik ke dimensi 4. Bahwa pengalaman perasaan itu ya sesuatu yang relatif saja sebenarnya. Relatif. Artinya kalau kamu amati ya ada, kamu terlalu fokus pada perasaan negatif. Suruh fokus ke yang lain. Tapi kalau mau pakai hipotesisnya non-dual, itu adalah potensi tingkat kesadaranmu yang aktual ya. Jadi tingkat kesadaranmu mengaktualkan nature-nya sendiri gitu. Itu non-dual. Pertanyaannya, tapi ini saya alami dari kecil, berarti masih di tingkat itu. Kamu belum melampaui dimensi. Kamu harus naik dimensi kesadaran lagi, sehingga nggak hanya itu menunya gitu ya. Nggak hanya itu terus. Jadi kamu pegang hipotesis dulu. Kamu harus pegang, lalu setelah pegang itu kamu masukkan pengalamanmu ke dalam hipotesis itu. Kamu masukkan. Di situ kamu mulai berpikir ya, mulai berpikir. Jadi itu biar enggak sulit. Karena udah punya hipotesis. Setidak-tidaknya kalau kamu punya hipotesis, itu kamu sudah melampaui posisionalitas. Posisionalitas. Di situ nanti ketika kamu melampaui posisionalitas, ada dua yang terjadi. Yang pertama, kamu menerima dan melampaui kejadian itu, ya, peristiwa itu. Yang kedua, kamu menerima dan melampaui pandangan dualistik ketika membahas dampak dari peristiwa itu. Jadi pandangan dualistik, kejadiannya oke lah, tapi dampaknya ini loh. Dampak dari kejadian ini, kalau kamu dampak ini kamu bahas dualistik, itu hanya kamu nggak akan healing gitu. Jadi kamu harus terhadap dampak ini pun kamu harus mengambil tanggung jawab sendiri. Ini adalah tanggung jawab saya. Ini adalah level kesadaran saya yang aktual sebagai pengalaman tabrakan di ruang sosial misalnya. Kalau kesadaranmu tinggi kan udah ketemu dengan orang-orang yang menyakiti itu. Atau mungkin ketemu, tapi ketemu sebagai muridmu misalnya. Ya kan? Nah, ketemunya akhirnya saling cakar-cakaran. Itu adalah konsekuensi dari level kesadaranmu sendiri. Ya. Jadi di sini adalah kedewasaan ya, kalau kamu pakai asas non-dual. Pertama, kamu menerima dan melampaui peristiwanya ya, sebagai sesuatu yang ya nggak bisa dihindarkan. Nggak bisa dihindarkan. Yang kedua, dampaknya. Ya. Nah, dampaknya ini kamu harus mau selesaikan secara dualistik atau non-dual. Kalau non-dual, akhirnya ini sebenarnya masih konsekuensi dari tingkat kesadaran saya. Nggak sembuh-sembuh. Karena memang saya masih di level sakit gitu. Jadi cara berpikirnya itu gini. Yang pertama, katakan saya keserempet ya. Kan di sosial itu kan ada orang-orang yang kayak gini kan. Ini kamu terima bahwa
ya kami mengalami ini karena satu level kesadaran pasti. Satu level kesadaran. Makanya kan nggak mungkin mobil tabrakan sama helikopter. Helikopter di atas, mobil di jalan raya ketemunya ya mobil, motor, beca. Itu masih satu level, cuma beda harga aja. Ya. Kamu terima, oh masih satu level. Itu nanti kemudian tuh dampaknya ya. Setelah kejadian ini kan, mereka sudah pergi, kamu masih terluka. Nah, mereka sudah pergi, mungkin juga sudah menyembuhkan diri, kamu masih mengasihani diri. Aduh, saya sakitin gara-gara mereka, itu kan mengasihani diri. Ya kan. Kalau masih mengasihani diri, nggak bakal selesai. Bakal selesai. Maka itu kamu harus menerima dampak itu tanpa, kalau sudah di tahap 1 ini, sudah kamu tidak transaksikan bahwa kami satu level, maka bukan hanya saya yang tersakiti, mereka juga saya serempet, kan gitu. Namanya serempet itu kan saling ya. Katakan aja keserempet gitu. Serempet COVID, ya sudah saling berarti. COVID juga kaget. Masuk ke badan kita. Apa ini? Kaget juga dia. Marah juga dia. Kenapa saya masuk ke badan ini? Ya kan? Kaget juga dia, bukan hanya itu kita melihat betapa lemahnya manusia itu. Bahkan sesama manusia aja bisa saling menyakiti gitu ya. Lalu ada kita terima itu sebagai bukan dalam konteks pelaku korban, tetapi kita terima sebagai pengalaman kemanusiaan ya, pengalaman bersama-sama. Ya semuanya rugi. Ya. Semuanya rugi, tidak ada yang diuntungkan sebenarnya dari peristiwa itu. Korban itu merasa ada yang diuntungkan dari sebuah peristiwa sosial yang menyakitkan. Ada hipotesis dia untung aku rugi. Namanya itu hipotesis menang kalah. Ya. Tidak ada yang menang di dalam peristiwa sosial yang menyakitkan itu. Mungkin merasa menang, tapi kalau orang Jawa kan menang jadi arang, kalah jadi abu. Tidak ada yang menang sebenarnya. Tapi karena kita masih menganggap bahwa ada yang menang, nah itu yang membuat kita tidak mampu melepaskan pengalaman sakit itu. Misalnya kita diputus pacar nih, misalnya aja ya, amit-amit. Misalnya kita korban diputus, kita ngira dia menang. Padahal kan enggak. Dia juga berat itu, dia juga tidak tumbuh. Ya kan? Dia tidak bahagia gitu kan. Meskipun mungkin sakitnya enggak separah kita, tapi tetap aja juga sakit. Dia tidak bahagia. Tapi pikiran kita mempertahankan hipotesis menang kalah, akhirnya seolah-olah dia menang banget. Gampang banget ya kamu mutusin aku. Enaknya gitu ya. Karena kita memegang hipotesis bahwa dia menang, kita dikalahkan. Coba kalau nggak ada hipotesis itu. Sama-sama kalah. Kenapa sama-sama kalah? Ngapain selama ini habisin waktu 2 tahun? Hanya untuk menunda perpisahan. Ngapain coba? Ya kan? Ngapain pacaran 2 tahun hanya untuk menunda perpisahan? Bukan untuk memperbaiki hubungan. Innalillahi. Jadi bertahan 2 tahun itu hanya untuk menunda perpisahan. Rugi dua-duanya. Semua kalah. Ya, iya. Kroso ya. Coba bayangin coba ya.
pacaran 5 tahun, akhirnya putus. Itu kan berarti pacarannya itu hanya untuk menunda perpisahan 5 tahun. Kan rugi banyak 5 tahun. Ya kenapa habis 5 tahun, dua-duanya hilang 5 tahun hanya untuk menunda perpisahan. Malum bang, bucin. Nah ini dua-duanya akhirnya rugi waktu. Rugi waktu. Ya kan? Jadi dua-duanya itu rugi. Wah, bukan sabar bang, bukan saya ini. Ini hanya contoh. Itu ya. Jadi dua-duanya rugi. Paling tidak sama-sama menghabiskan 5 tahun untuk menunda perpisahan. Nah, ngapain nggak sejak awal? Nunggu 5 tahun loh hanya untuk berpisah. Ini kan aneh. Ada istiqomah. Misalnya orang udah nikah 15 tahun, akhirnya berpisah, berarti mereka 15 tahun menunda perpisahan. Kan sama-sama rugi. Bukan hanya satu, itu keduanya rugi. Tapi karena dipahami dalam hipotesis menang kalah, dia yang ceraiin aku. Dia yang mutusin aku. Terlalu lebay, bos. Sadar. Terlalu lebay. Kalah dua-duanya. Setidaknya habis waktu. Ya. Habis waktu. Jadi diterima itu sebagai kekalahan bersama. Saya dulu ya gitu. Pokoknya ya skala kita ini. Kalah udah bisa terhubung. Masa ya jadian sama-sama orang kalah. Tanpa kalah lagi, jadi pisah aja ya. Ya karena udah nggak bisa diperbaiki. Gitu. Kita sudah punya waktu berapa tahun gitu, misalnya kita nggak bisa terhubung ini. Kita kalah, ada sesuatu yang belum kita ketahui gitu. Jadi lebih baik kita transendensi dulu. Waktu itu belum ada zaman transendensi, jadi akhirnya ya berpisah itu cari guru masing-masing. Lah gimana? Kita kan suasananya gelap, kita nggak mengerti kenapa berakhir kita sampai di titik ini kan. Ada sesuatu yang salah dan ini nggak bisa kita belajar dulu lah. Itu satu ya. Jadi semuanya kalah sebenarnya. Dalam hal ini semuanya kalah. Kita mengatakan dia menang karena hipotesis kita menang kalah. Ya kan, menang kalah. Jadi kalau hipotesisnya itu adalah secara faktualnya kita sudah menghabiskan waktu bersama 5 tahun. Iya kan? Tanpa tumbuh, tanpa nggak bisa berlanjut. Itu kan rugi. Ya. Itu kan rugi. Berarti hitungannya itu, hitungan 5 tahun itu bukan hitungan maju, hitungan mundur, gagal evolusi. Ya kan, gagal evolusi. Itu kan faktualnya begitu. Yang nangis sendiri di pojokan, aku sudah berkorban 5 tahun. Memang dia juga nggak berkorban 5 tahun. Lebay ya amat. Jangan merah. Nggak ada yang menang kalah, semua kalah. Karena keduanya pada akhirnya tidak bisa tumbuh. Kadang-kadang itu yang bikin sakit hati itu dia sudah dapat yang baru gantinya kita lah, itu yang bikin kamu selama ini main 2 kaki ya. Ya itu yang bikin sakit hati itu keduluan aja gitu. Dia sudah dapat, kita belum dapat. Nah, itu sakit hati itu. Aku kalah terus. Aku kalah terus. Nah, itu 1-0 kalau itu. Yang bikin sakit kan itu ya. Yang bikin sakit itu kita lihat dia sudah dapat yang baru, kita masih menderita mikirin dia. Kalau yang ini tapi kasusnya lain kan? Yang mana tuh?
Ini mantannya pengen balikan. Mantan pengen balikan. Sudah menang belum dia? Sudah sampai waktu abadi belum? Kalau mau balikan hanya untuk menunda perpisahan lagi, sorry ya. Ya paling enggak ya, kalau mau balikan tuh ya mesti harus menang dong. Paling enggak ya Pajero Sport. Nah, iya. Kalau masih Supra X ya. Ya ntar dulu Bang, balikin aja. Nanti apa enggak belajar dari pengalaman bersama hanya untuk menunda perpisahan. Janganlah. Kalau balikan tuh ini bisa menang enggak sih? Ya kan? Jangan hanya bawa garam untuk menyiram luka lama kan. Perih Bang. Honda Beat Bang, Honda Beat berapa yuk? Itu satu dimensi dengan Honda Supra. Paling nggak helikopter berarti Kang, beda dimensi. Yes, pokoknya harus menang lah, dipastikan kalau bersama ini bukan lagi hanya menuju menunda perpisahan. Mau balikan kok hanya untuk menunda perpisahan lagi, ya buat apa? Pastikan menang. Kalau menang itu ya sudah inilah berarti ini. Makanya saya, ini kalau bersama ini enggak menang ini. Udahlah, daripada kita nanti babak belur lagi, sakit babak belur itu. Kita hanya mengakumulasi kekalahan yang sama, lalu dinormalisasi, nggak apa-apa. Nanti kita bahagia di akhirat. Lah iya, di akhiratnya sopo. Di sini aja nggak menang kok. Kita di akhirat. Jangan sampai itu pokoknya bertemu lagi untuk menunda perpisahan lagi. Jangan. Mesti pastiin, kamu udah dulu kan, kalau dulu ketemu nggak ada kriteria menang ya. Sekarang itu menang. Kamu udah menang belum melampaui ruang-ruang waktu jiwamu. Orang itu kan bertarung bukan di luar. Jiwa itu kan dia di dalam ruang-ruang waktu jiwanya gitu kan. Kalau LOC-mu belum 650 ya entar jangan bilang-bilang I love you, kangen. Nggak ada kangen-kangenan. Nggak ada kangen-kangenan udah. Nggak ada istilah kangen-kangen. Ini pasti bersama untuk menuju menunda perpisahan lagi. Ogah, cukup sekali guys. Cukup sekali aja. Nah, seperti itu. Jadi lepaskan posisionalitas gitu ya. Jadi kamu perjuangannya itu sebenarnya bukan berat menghilangkan ingatan itu, tapi berat meninggalkan hipotesis menangkah. Jadi bukannya kamu tidak mampu melampaui perasaanmu, tapi tidak mampu melepaskan hipotesismu. Loh, aku kapan belajar hipotesis? Nggak usah belajar, itu sifat kesadaran. Aku kan nggak pernah belajar hipotesis. Ya iya itu. Karena jiwa kita hidup dalam ruang waktu fix, dia melihat. Dan itu ada namanya silogisme. Ada menang, ada kalah, itu bukan kesimpulan sadar, tetapi kesimpulan bawah sadar yang disebut sebagai silogisme. Jadi baca di Spontaneous Healing of Belief, yang belum punya nabung beli lagi. Biar kalau begini bisa, ada silogisme, apa itu silogisme ya. Jadi itu kesimpulan bawah sadar gitu. Jadi kamu tidak sulit melepas apa ya. Tadi gimana pernyataanmu di awal tadi, gimana? Sulit apa? Gimana? Sulit yang mana Bang? Kok lupa? Yang di awal tadi bilangnya sulit apa? Susah melepasin perasaan, apa namanya? Ya, merasa itu loh, dapat pemerasan emosional. Maksudnya kadang merasa kamu merasa mendapatkan pemerasan emosional terus-menerus, ya kan? Yaitu karena kamu tidak melepaskan apa namanya hipotesis menang kalah itu.
lepaskan hipotesis menang kalah, maka SMS dari dia, ping-pingnya itu netral. Ya. Justru itu kesempatan untuk menanyakan, kamu sudah berapa LOC ping saya lagi? Itu kesempatan. Kalau 650, ayo ketemuan ngopi. Tapi kalau masih bawah 200, ya ini kita bertemu hanya untuk menunda perpisahan. Sakit lur, gitu. Netral akhirnya kan? Kan lumayan, di ping, kamu bisa nggak traktir saya ngopi? Bisa, tapi tanya dulu LOC-nya, jangan sampai modus. Kamu nggak tahu ini belum LOC gitu ya. Kalau belum tahu tuh nanti kita konflik lagi, udahlah, nggak usah ngulangin pertempuran Ambarawa. Kalau pertempuran Ambarawa kan Belanda kalah. Nggak usah diulangin lagi. Ya. Mari kita belajar dulu. Kuotamu cari ikut kuliah titik balik perubahan. Nggak usah ping-ping saya. Gitu. Mari kita benahin. Kalau kamu udah berubah menang terhadap dunia, ya aku mau juga. Yang ngapain? Yang penting gini syaratnya. Kamu harus menang dulu terhadap dunia, baru ya bolehlah jadian lagi. Gitu. Nggak apa-apa. Netral aja sambil diguyonin. Kalau kamu belum menang terhadap dunia, saya nggak mau ikut pasukan yang kalah. Ya objektif aja gitu kan. Objektif aja gitu. Jadi nggak usah, kalau ngambil posisionalitas itu kita nggak objektif akhirnya. Ya saya juga mumpung ini masih 350-an ya, kalau ada yang bisa bawa cepat ke 650 ya ikut, saya nggak apa-apa. Biar menang jiwa saya. Tapi kalau masih 350, kamu 175 ya ini saya langsung blokir dulu ya. Itu nanti pertempuran Ambarawa ini udah terulang lagi nanti di waktu berikutnya. Jadi lebih objektif kalau kamu sudah melepaskan hipotesis menang kalah. Jadi hipotesis menang kalah dilampaui dengan hipotesis win-win. Kita mesti menang sama-sama atau kalah sama-sama. Win-win. Paling enggak itu lumayan lah, win-win itu. Kamu nggak boleh rugi juga, nggak boleh sendiri-sendiri menuju bukan lagi untuk kompetisi gitu ya, tapi untuk bersama-sama itu, kooperasi ya, maju bersama-sama. Kan kalau di ping gitu pakai asas win-win, kasihan juga dia masih jomblo. Ada empati, kasihan juga dia masih jomblo. Berarti ini dia kayaknya udah tertolak semua, tinggal saya ini. Jadi nggak perlu dikonflikkan. Jadi kasus lama sudah berakhir. Maksudnya berakhir dipandang dalam hipotesis menang kalah. Tetapi sekarang itu dipandang sebagai kekalahan bersama gitu. Dan mantan itu adalah orang yang tepat untuk membahas kekalahan itu. Kekalahan bersama ya. Nggak usah bikin drama baru, sudah ada drama lama sebagai titik tolak untuk dibahas. Jadi artinya kekalahan itu dulu bisa direview. Kan lumayan tuh. Nggak ada lagi gombal-gombalan. Udah mau gombal apa, tahu kartumu kok. Jadi hubungannya justru lebih maju. Karena nggak perlu ada fase gombal-gombal lagi. Langsung bahas kekalahan. Kan lebih maju kan wacananya. Dan itu kita ngalamin kan gitu. Jadi mantan itu adalah orang yang paling tepat untuk membahas masa lalu. Nah, karena ngalamin bersama.
Amin. Jadi win-win gitu ya. Win-win. Ya, mereview menarik, mereview kekalahan. Harus direview dong kekalahannya kan. Biar itu berarti sudah melampaui jiwa kalahnya itu. Mari kita review secara objektif. Oh, dulu kamu kebanyakan gombal, malah punya saya dulu malah punya buku gombalannya itu ya. Oke, itu dulu ya. Jadi kamu lepaskan hipotesis menang kalah merasa diperas gitu ya. Tetapi diubah ke win-win itu berarti ya mungkin inilah peluang untuk saya sembuh, untuk saya jadi objektif. Jadi saya tidak diperas, tapi ini adalah ujian-ujian ingatan-ingatan untuk mereview ya, direview kembali. Ya itu yang berat. Itu yang berat. Kamu masih terdampak mungkin, tapi sudah disuruh mereview hubungan masa lalu. Kamu nggak mau. Itu permasalahannya bukan diperas, tapi penolakan ya terhadap kenyataan itu. Kamu menolak. Ya kamu tinggal rangkul hipotesis paling nggak win-win lah. Untuk memahami hubungan sosialnya itu. Iya. Oke, itu dulu ya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar. Terima kasih Bang Answar, terima kasih teman-teman Mbak Siti. Terima kasih mantan. Terima kasih mantan. Kita jumpa besok insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.